Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Yoyoh Rohaya. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih buat kalian semua yang udah ngeklik video ini. Semoga videonya bermanfaat, dapat menginspirasi serta memotivasi teman-teman semua dalam mengelola toko sembako. Alhamdulillah bisa kembali sapa teman-teman semua secara online. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau ngebahas bagaimana caranya aku melakukan pembukuan sederhana di warung sembako milikku. Di sini aku ingin menjelaskan bagaimana caranya aku melakukan catatan transaksi atau catatan pemasukan di warung sembako milikku, yang tentunya setiap orang atau setiap pemilik warung itu akan memiliki cara yang berbeda dalam melakukan pembukuan warungnya. Jadi di sini aku hanya akan menjelaskan cara pembukuan atau catatan transaksi harian di warung sembako milikku versi aku sendiri. Buat kalian yang punya cara berbeda dengan aku, nggak apa-apa. Anggap aja ini adalah sebagai referensi buat kalian semua ya. Nah, di sini aku memiliki dua cara pembukuan, yaitu secara manual dan secara digital. Jadi sebelumnya aku itu membuka warung sembako dengan sistem penjualan retail dan sama sekali belum memiliki reseller. Makanya sistem pembukuan aku sangat sederhana sekali. Video ini sekaligus menjawab pertanyaan dari teman kita yang bertanya di video yang sebelumnya. Semoga penjelasan aku kali ini bisa dipahami dan kalian suka dengan videonya. Nah, yang pertama aku mau tunjukin pembukuan secara manual ketika pertama kali aku berjualan dengan sistem penjualan khusus eceran. Nah, pembukuan kali ini sangat mudah untuk diikuti dan dipraktekkan. Di sini aku udah siapkan pulpen, buku, dan kalkulator. Di bagian atas aku tuliskan keterangan yaitu catatan transaksi harian. Karena pembukuan ini sangat sederhana, jadi tidak memakan banyak tempat, makanya aku bagi dua bukunya menjadi dua bagian. Jadi kedua sisinya bisa digunakan untuk mencatat setiap transaksi. Selanjutnya di bawah keterangannya aku tuliskan tanggal, bulan, dan tahun, untuk menandai bahwa transaksi itu terjadi secara terpisah dari hari ke hari. Hal ini dilakukan agar kita tahu bahwa omset itu akan berubah-ubah dari hari ke hari. Contoh, transaksi tanggal 9 akan terpisah dengan transaksi tanggal 10 dan seterusnya. Setelah kita menuliskan tanggal, bulan, dan tahun, maka di bawahnya kita akan menulis setiap transaksi yang terjadi hari ini. Nah, karena pada saat itu aku masih bertransaksi secara manual, jadi sekarang aku mau kasih contoh dengan menggunakan kalkulator. Di sini aku akan menghitung jumlah belanjaannya, apa aja yang dibeli, kemudian aku totalin. Nah, nanti setelah beres menghitung, aku akan menulis ke buku hanya jumlah belanjaan keseluruhan aja. Contoh di sini ada yang belanja Masako 1 renteng, sampo Emeron 1 renteng, pewangi 1 renteng, liquid 1 renteng, dan 2 renteng deterjen bubuk. Jumlah keseluruhan 30.000. Nah, di sini aku hanya menuliskan jumlah keseluruhan belanjaannya aja. Selanjutnya, pencatatan setiap transaksi ini akan dilakukan setiap kali ada yang belanja selama 1 hari. Nah, seperti inilah pencatatan transaksi harian aku yang ditulis dari mulai buka warung sampai aku tutup warung, dan setelah tutup nanti aku akan melakukan penghitungan berapa total omset aku hari ini. Nah, biasanya setelah tutup toko aku langsung menghitung berapa keuntungan yang aku dapatkan dari transaksi yang terjadi hari ini. Nah, karena pada saat itu sistem penjualan di warung aku masih murni 100% retail atau eceran, jadi pengambilan keuntungan di warung aku itu hanya satu jenis, yaitu jenis eceran. Pada saat itu aku mengambil keuntungan sama rata 10% dari setiap barang yang terjual. Nah, yang 10% ini udah bersih ya, karena sebelum menentukan harga jual, aku sudah menghitung semua pembiayaan yang terjadi pada saat pengemasan barang. Contoh pengemasan gula curah, terigu curah, aci curah, itu semua membutuhkan plastik untuk mengemasnya, termasuk kantong plastik untuk membungkus belanjaan pembeli.
Nah, makanya di sini aku mencontohkan pengambilan keuntungan sebesar 10% dari total transaksi yang terjadi selama 1 hari. Sangat sederhana dan mudah untuk dijalankan. Seiring berjalannya waktu, omset pun mengalami peningkatan dan pembeli pun mengalami perubahan dari yang murni retail telah bertambah dengan pembeli-pembeli reseller. Nah, disinilah mulai timbul permasalahan dalam hal pembukuan yang disebabkan oleh perbedaan harga reseller dan harga umum. Hal ini tidak bisa dihindari karena status toko aku yang semi grosir, di mana prosentase keuntungan yang diambil dari pembeli reseller berbeda dengan prosentase keuntungan yang diambil dari pembeli umum. Sebagai konsekuensinya, aku harus membuat 2 catatan pembukuan secara terpisah. Satu untuk pelanggan umum dan satu lagi untuk pelanggan reseller. Dan jujur, semakin banyak pelanggan, semakin banyak omset, semakin kompleks pembukuan yang harus dilakukan, maka kita semakin pusing. Dan hal ini berlangsung selama bertahun-tahun sampai akhirnya aku berpikir keras bagaimana caranya aku bisa melakukan pembukuan tanpa aku harus repot-repot menulis, menghitung dengan catatan yang terpisah-pisah. Memiliki toko semi grosir itu lebih rumit daripada memiliki toko yang full grosir atau agen, atau bahkan lebih rumit dari toko yang khusus eceran. Karena aku berangkat dari toko kecil dengan modal yang kecil, maka sampai sekarang aku tidak bisa melepaskan sistem penjualan eceran. Alhasil, sistem pembukuan aku menjadi sangat kompleks dan rumit. Sampai akhirnya pada suatu hari aku bertemu dengan seseorang yang bisa diajak bertukar pikiran mengenai masalah yang sedang aku hadapi. Yang pada akhirnya dia mengenalkan aku pada sistem penjualan menggunakan aplikasi kasir. Nah, itulah sepenggal cerita awal mula aku mengenal sistem komputer sebagai alat transaksi sekaligus alat pembukuan. Sejak itu aku tidak lagi harus pusing-pusing menulis, menghitung, dan mempresentasekan berapa keuntungan yang aku dapatkan hari ini, karena di sistem ini sudah tertulis lengkap mulai dari tanggal, bulan, tahun, nama pembeli, bahkan status pembeli pun di situ tertulis jelas antara pelanggan umum dan pelanggan reseller. Nah, ini aku mau langsung liatin aja ya teman-teman sistem pembukuan secara digital. Nah, ini aku udah login ke aplikasinya ya. Di sini aku udah masuk ke menu utama. Dan di atas sana ada banyak sekali menu. Karena kita mau melihat hasil penjualan hari ini, maka kita akan memilih menu laporan. Selanjutnya kita pilih dan klik laba jual. Nah, seperti inilah penampakannya ya teman-teman. Di sini tertulis lengkap mulai dari tanggal, bulan, tahun, jenis transaksi, bahkan nama pelanggan reseller pun tertera di sini. Sangat jelas dan rinci setiap transaksi yang terjadi hari ini. Mulai dari jumlah belanjaan dari tiap transaksi sampai dengan keuntungan yang diperoleh sesuai dengan status pelanggan yang tertera di sana. Ini benar-benar sangat membantu meringankan pekerjaan aku sehari-hari. Nah, di bawah sini tertera laba kotor dan laba jual. Maksudnya laba kotor di sini adalah laba yang kita peroleh sebelum dipotong oleh pembiayaan atau ongkos-ongkos yang akan mempengaruhi harga modal dari barang yang akan kita jual. Nah, karena harga jual yang aku tentukan itu sudah termasuk ongkos-ongkos dan pembiayaan-pembiayaan lain, maka di sini tidak ada tambahan pembiayaan lain. Jadi di sini datanya sangat lengkap ya teman-teman. Hanya dengan mengklik menu tertentu kita bisa tahu berapa pendapatan kita hari ini, berapa keuntungan kita hari ini, tanpa kita harus capek-capek menulis setiap transaksi, menghitungnya dan mempresentasikan keuntungan yang kita ambil. Apalagi bagi aku yang memiliki toko semi grosir dengan pembukuan yang sangat rumit. Semua data-data yang sudah masuk ke sistem ini akan mudah kita temukan dengan mengatur tanggal, bulan, dan tahunnya. Kapanpun kita ingin memeriksanya, kita tinggal klik aja, maka akan keluar semua data-data yang kita butuhkan. Nah teman-teman, sampai di sini dulu videonya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.